Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak kelas 5 semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, di pertemuan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8 subtema 2 tentang mengidentifikasi dan menghimpun urutan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Sebelum masuk ke materi, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara mengidentifikasi peristiwa penting dari teks non-fiksi. Sedangkan sekarang kita akan belajar mengurutkan. Jadi mengurutkan atau tahapan-tahapan dalam peristiwa tersebut. Nah, berikut adalah cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Jadi setelah kita menentukan teks apa yang akan kita baca, maka kita harus membaca teks tersebut dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Yang kedua adalah temukan kalimat utama dan gagasan pokok pada setiap paragraf. Ini sangat penting sekali. Kita harus mengetahui kalimat utama serta gagasan pokoknya dari setiap paragraf yang kita baca. Selanjutnya adalah tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Jadi dari tiap paragraf itu pasti ada kata kunci. Nah, kalian tandai itu yang menurut kalian sebagai kata kunci dari paragraf tersebut itu yang mana. Serta agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diagram alir? Diagram alir adalah peta konsep yang ditulis secara berurutan. Jadi ini adalah salah satu macam dari peta konsep juga. Ini maksud dengan diagram alir. Nah, dalam diagram alir itu adalah ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Nah, makanya disebut dengan ditulis secara berurutan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya dari diagram alir ya. Ada peristiwa pertama atau peristiwa 1, terus kita lanjut ke peristiwa kedua. Setelah peristiwa kedua selesai, maka terjadilah peristiwa yang ketiga. Setelah peristiwa ketiga selesai, maka dia kembali ke peristiwa keempat. Nah, peristiwa keempat ini selesai, bisa lagi menuju ke peristiwa pertama. Peristiwa pertama itu adalah tahapan awal lagi gitu. Oke, kita bisa lihat dari teks berikut bagaimana cara mengurutkan peristiwa dalam suatu teks. Di sini ada teks tahapan siklus air. Bapak bacakan, silakan kalian cermati dan kalian tulis poin-poin penting dari paragraf berikut. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi
naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi, dalam kurung hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Nah, di sini adalah tahapan siklus air, atau bisa kita sebutkan dengan bagaimana proses terjadinya hujan gitu. Nah, di dalam teks berikut ada peristiwa-peristiwa yang mana urutannya dari peristiwa pertama, kedua, ketiga, kembali lagi ke peristiwa pertama, seperti itu. Jika ada proses seperti itu dalam peristiwa tersebut, maka bisa kita tulis dalam bentuk diagram alir seperti berikut. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau pertama air ya, air. Di sini ada air. Setelah air tersebut yang ada di permukaan bumi, bisa di laut, di danau, di sumur gitu kan, mengalami evaporasi. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah uap air di sini. Uap air. Tuh. Setelah uap air, maka terjadilah proses presipitasi. Sehingga udara jenuh, terjadilah kondensasi. Dalam proses kondensasi terbentuklah awan, sehingga awan yang kita lihat hitam di langit, maka di situ akan terjadi hujan dalam bentuk air turun lagi ke bumi atau ke laut. Dari laut mengalami lagi evaporasi, dihasilkan uap air lagi, terjadilah presipitasi. Nah, seperti itu terus. Jadi dalam siklus air akan terjadi proses kalau kita lihat dalam bentuk diagram alir. Begitu ya teman-teman semua, bagaimana cara kita melihat peristiwa penting dalam teks gitu. Dengan cara bisa lebih mudah itu dengan cara dibuat diagram alir. Oke, agar lebih mudah memahami bagaimana proses pembuatan diagram alir, kita bisa mengerjakan ayo berlatih 2 tentang macam-macam siklus air. Silakan kalian kerjakan soal-soal tersebut. Terima kasih. Itu saja dari Pak Afif. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.